Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pecinta tanaman anggur. Kali ini saya akan memperlihatkan jenis tanaman anggur jenis transfigurasi yang hasil tanam 2 bulan kemarin. Oke, di dalam kita menanam anggur, kita harus kenali, kita harus tahu percambangan-percambangan di dalam anggur, karena pembuahan itu ada di cabang tersier. Oke, di dalam pengangguran kita kenal dengan namanya cabang primer. Ini adalah cabang primer. Cabang primer, cabang utama. Bisa bikin double cordon ya. Kalau istilah pengangguran ada double cordon, ada single cordon. Kalau single cordon cuma 1 batang primer, kalau double cordon cuma ada 2 batang primer. Setelah kita mengenal dengan cabang primer, kita bengkokkan. Ini bengkokkan ke sini. Ini namanya cabang sekunder. Oke, di cabang sekunder kita batasi berapa cabang yang kita inginkan. Kita potong di sini supaya tunas-tunas air tumbuh dengan rata. Setelah kita kenal dengan cabang primer dan sekunder, kita kenal lagi dengan cabang tersier. Ini adalah cabang tersier. Cabang tersier adalah tunas air yang tumbuh dari batang sekunder. Oke, di pengangguran, di tanam anggur, pada pembuahan itu adanya di batang tersier. Kapan masuk pada masa generatif atau masa pembuahan? Oke, ini alhamdulillah sudah memasuki, insya Allah minggu depan akan memasuki masa generatif, yaitu masa pembuahan. Kita ganti pupuk dari NPK ke KNO3 dan MKP, kasih boron dan asam humat. Kapan mulai kita pupukkan dengan pupuk generatif? Kita lihat cabang primer sudah memasuki sudah berkayu atau berukuran dengan jari, seukuran jari, dan batang sekunder sudah mulai mengayu dan batang tersier sudah segede sedotan. Ini sudah memasuki fase generatif, fase pembuahan, yang insya Allah minggu depan saya akan ganti pupuk dengan pupuk KNO3 dan MKP plus boron selama 4 minggu. Setelah kita kasih pupuk pembuahan, maka kita harus wajib potong pemangkasan pada batang-batang tersier. Ini batang tersier. Insya Allah untuk anggur transfigurasi saya akan potong di mata tunas ke 6 dan
dari 4 ke 8 mata tunas. Oke, tip bagaimana caranya supaya batang tersier ini serempak biar sama pertumbuhannya, tidak tidak berkompetisi dalam nutrisi. Jadi kita siasatin dengan Excel brick. Excel brick kita potong tunas ujungnya, kita hentikan di sini supaya cabang-cabang tersier lainnya bisa bertumbuh dengan dengan rata. Ini juga hasil Excel brick pemotongan. Ini pemotongan. Jadi di anggur itu kita harus wajib kenal dengan namanya batang primer dan sekunder dan tersier. Kalau di dalam agama kita kenal dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi dalam kita menanam, kita harus kuatkan dulu imannya. Ini batang iman. Bagaimana supaya iman kita kuat? Kita harus pupuk. Apa pupuk dalam agama? Kita harus sering-sering memupuk diri kita dalam satu wadah pengajian, majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu, supaya iman kita kuat. Setelah iman kita kuat, kita masuki ke batang sekunder, yaitu Islam. Islam di dalam kita beragama Islam, kita harus kenal dengan syariat-syariat Islam. Dengan rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Setelah Islam, kita keluar ihsan. Ihsan adalah batang tersier. Dalam kita menunaikan beragama, kita harus bersyariat dan harus ada ihsan. Ihsan itu saling memperbaiki diri kita, baik dengan tetangga dan keluarga dan di sekitar kita. Itu yang dinamakan ihsan. Oke, sekian. Semoga tip ini bermanfaat. Dukung terus dengan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.